alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk berhadir dan berkumpul hari ini. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ustadzah Ummi Kalsum SPDI, yang saya hormati Ustadzah guru-guru SMA Darul Putri yang berbahagia, dan rekan-rekan calon guru penggerak yang berbahagia. Baiklah, hari ini kita berkumpul di sini bersama-sama akan menyaksikan pembiasan, pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak, yang mana acara ini akan dibuka langsung oleh kepala sekolah sekaligus sambutan. Dengan begitu, mari saja kita lanjutkan. Kami mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Kepada Ustadzah Ummi Kalsum kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka mendengarkan diseminasi daripada empat guru penggerak kita yang berada di Darul Putri. Tak lupa pula salam dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini tidak banyak kata yang mau sampaikan karena memang hari ini penyampaian itu mungkin banyak daripada guru-guru penggerak kita yang menyampaikan budaya positif, ya, budaya positif yakni aksi nyata model 1.4 budaya positif, yakni tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Terima kasih kepada Ustadzah Ummi. Dengan dibukanya tadi secara resmi, maka acara ini resmi kita buka bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadzah Liliana. Kepada beliau untuk akan dipersilakan. Langsung saja. Alhamdulillah, dengan dibacakannya doa tadi, maka acara pembukaan ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara mundur diri, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi inti atau acara inti, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan
kepada pembicara pertama, Ustazah Yuliana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Darul Hijrah Putri, Ibu Umi Kalsum SPDI, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Darul Hijrah Putri, Ibu Nur Fitri Apriani SPD, yang saya hormati guru rekan sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di ruangan ini. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta mendukung pelaksanaan diseminasi kami hari ini. Dan ini merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang kami jalani saat ini. Baik, para ustazah, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, baik, di sini saya akan memaparkan terkait aksi nyata kami pada modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, perkenalkan, alhamdulillah ya, di tahun ini ada 4 guru penggerak dari SMA Darul Hijrah Putri ya, yang mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Di antaranya Ustazah Marioma yang nantinya akan menyebarkan pemahaman juga terkait dengan disiplin positif itu seperti apa. Kemudian Ustazah Riana Satriani, kemudian Ustazah Uswat Munida, dan saya sendiri. Pada penyebaran pemahaman ini ya, terkait dengan disiplin positif, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui yang berkaitan dengan disiplin positif itu sendiri. Nah, nanti kami akan secara bergantian untuk memaparkan disiplin positif ini. Nah, satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, semuanya ini akan kita sampaikan ya, artinya berbagi praktek baik dengan ustazah-ustazah semuanya. Bukan dalam artian kita menggurui, tapi kita semuanya adalah belajar bersama, seperti itu. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ulun langsung saja ingin melanjutkan materi kita hari ini yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita di sini memiliki 3 motivasi hidup ya di dalam perilaku manusia ini. Ya, ini disampaikan oleh Jain dosen bahwasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi hidup yang pertama. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang motivasi terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka berdaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya mungkin ini sering sekali kita rasakan ya, rasa ketidaknyamanan
menjelaskan dunia berkualitas yang selanjutnya ya, oleh Ustazah Riana. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang perlu kita tumbuhkan kepada anak-anak kita tumbuhkan kepada murid kita, dan spesial sekali untuk diri kita sendiri, karena kita sebagai contoh ya, guru itu kan teladan bagi murid. Jadi motivasi internal itu perlu kita tumbuhkan agar kita bisa menuntun murid, agar mereka juga bisa menumbuhkan motivasi internal ini ya. Di sini biasanya orang bertanya, apa saya akan menjadi seperti apa apabila saya melakukan ini, seperti itu. Jadi dia memperbaiki dirinya ya, dari diri yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, mereka mengatakan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif ya, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ini yang paling penting yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Jadi bukannya karena ada disiplin sekolah kita harus datang terlambat, bukan. Itu karena panggilan hati kita bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk mengajar anak kita di kelas seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita mengusahakan untuk datang tepat waktu, bukan karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman atau tadi sebuah ujian atau hadiah seperti itu ya. Jadi kita harus bisa menanamkan itu kepada diri kita sendiri dulu ya, baru kita nanti menuntut anak-anak supaya mereka bisa memberikan motivasi internal pada mereka. Nah, hukuman dan penghargaan. Nah, mau nanya nih lagi, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Nah, tanya lagi nih sama ibu-ibu guru di sini. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Mengapa? Secara sadar mungkin anak-anak merasa terpaksa dan harus mengikuti disiplin yang sudah ditetapkan. Tapi mengapanya itu ya tadi ada rasa yang mungkin nantinya enak, ada yang tidak gitu. Apakah nanti dia bisa mengambil intisari dari disiplin tersebut untuk siapa? Apa untuk dirinya atau untuk orang lain? Jadi seperti kayak sholat. Kayak sholat itu kan sebenarnya bukan dikatakan wajib. Kalau kita benar-benar beriman, sholat itu bukan wajib sebenarnya. Tapi kita yang perlu Allah, kita yang perlu apa istilahnya itu, mendekatkan diri. Karena segala permasalahan di dunia dengan sholat kita bisa menyelesaikannya, kita bisa menenangkannya. Satu dengan disiplin. Misalkan di pondok apa? Berbahasa. Sebenarnya kan untuk siapa? Bukan untuk ustazah, bukan untuk orang lain, tapi untuk mereka sendiri. Jadi memang harus disadarkan dirinya. Ya. Jadi diberikan sedikit apa istilahnya arahan. Kira-kira kalian berbahasa untuk siapa sih? Nah, jadi disadarkan. Jadi bukan hanya untuk bilang ada pakai bahasa nanti digantung. Dulu kan kita digantung. Kalau pakai bahasa nanti pakai warning ya kan kayak gitu. Kalau pakai bahasa gini-gini, pokoknya selalu memang diarahkan ke arah yang menghukum, mengatakan itu jelek dan sebagainya. Tapi tidak banyak yang menyadarkan bahwa bahasa itu untuk siapa. Belajar bahasa itu untuk pondokah, untuk guru kah, untuk orang lain, sebenarnya untuk diri sendiri. Ya kan, tujuan untuk ke pondok itu untuk apa? Ya, jadi yang jelas menyadarkan sih. Untuk disiplin itu menyadarkan. Ya, bahwa itu penting. Terima kasih. Terima kasih Bu Adi. Ada yang mau menambahkan? Ada? Sudah video. Mungkin tidak menambah merangkum saja dari sudah makannya tadi. Bahwa ketika kita memberikan hukuman, ketika mendisiplinkan murid itu mungkin ada efeknya, tapi tidak secara internal, hanya secara eksternal saja. Demikian. Oke. Terima kasih Bu Binti. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi benar ya tadi ada motivasi eksternal ya di sini dari pengurus, guru-guru dan untuk murid sendiri ya, yang mana
diperlukan ya, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menyapu halaman sekolah dapat mendisiplinkan murid? Mengapa? Ibu Fitri mungkin mau menjawabkan dulu. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan kedua kan, apakah bisa mendisiplinkan? Kalau menurut saya pribadi bisa. Walaupun mungkin pada awalnya terpaksa tadi kan ya, cuman kalau sudah ada kebiasaan, sudah ada peluang motivasi ke sana, jadi dia mungkin sudah gak ada kesalahan itu setelah dia keluar internalnya, kesalahannya sudah gak ada lagi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ibu kepala sekolah? Sepasang ya kan? Berarti yang lain berarti. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menyapu halaman sekolah dan mendisiplinkan murid? Bisa. Iya. Ya, sama kayak wakil saya tadi ya. Artinya awalnya terpaksa, tapi mereka juga harus sadar bahwa an-nazafatu ya minal iman. Jadi kita sudah belajar secara materi, jadi mereka melakukan pengamalan. Jadi kita intinya bukan hukuman juga, pengamalan. Dan sesuai dengan visi-misi kita, mereka harus berwawasan lingkungan. Nah, ya kan begitu. Ya, terima kasih. Ya, jadi benar ya kata Ibu Kepala Sekolah kita dan Wakasek Sekolah bahwa kebiasaan ini adalah bisa kita lakukan ya. Nanti mereka tidak akan menganggap itu sebagai hukuman, tapi konsekuensi. Ya, konsekuensi yang harus mereka jalankan apabila mereka tidak meyakini keyakinan yang telah mereka yakini, seperti itu ya. Baik, lanjut pertanyaan ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Mengapa? Oke, betul ya. Seru loh, seru kan? Oh iya, kalau durasi nih kalau aku kasih susah ya. Apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Iya, bagi saya. Mengapa? Karena itu memotivasi bukan untuk yang mendapatkan aja, tapi yang lain pun juga merasa termotivasi seperti itu. Oh, kalau aku anggap aja kan juara 1, oh aku bakalan dapat piala nih, aku bakalan dapat ini, dapat ini. Nah, mungkin nanti di semester selanjutnya mereka akan berlomba-lomba lagi untuk belajarnya kayak gitu. Ya, menurut saya memberikan penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar murid itu ya perlu ya, karena supaya mereka lebih giat dan lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran. Betul. Ya, betul. Ya, betul sekali. Beri kelas dulu untuk teman-temannya. Betul hebat ya, guru-guru SMA Jati Putri luar biasa sekali ya. Jadi betul ya. Jadi motivasi, memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu perlu ya. Seperti itu. Mengapa? Karena ya nanti dapat memotivasi mereka, memotivasi juga untuk teman-teman yang lain ya. Motivasi untuk teman-teman yang lain mereka di kelas. Oke, next saja. Nah, hukuman dan konsekuensi. Nah, ini dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya ada sesuatu yang terjadi. Nah, ini baru-baru saja terjadi di lapangan, ya terjadi di lapangan itu saya lihat bahwasannya ada anak menulis istighfar, astagfirullahaladzim itu di waktu jam belajar itu anak lagi dapat hukuman, Bu, seperti itu. Hukuman hukuman mereka tidak mentaati keyakinan seperti itu ya, atau aturan di sekolah itu ada yang menulis 500 istighfar, ada yang menulis 400 istighfar, ada yang 300 istighfar. Kalau menurut ulun pribadi itu tidak tepat ya, tidak tepat. Kenapa? Itu akan mengganggu kegiatan pembelajaran ya, murid tidak konsentrasi karena dia takut kalau hal itu tidak selesai dikerjakan, maka mereka akan mendapatkan hukuman tambahan seperti itu. Nah, di sini kita harus benahi ya, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini kalau menurut saya pribadi
seperti itu. Daripada mereka menulis istighfar yang sampai 300 sampai 500 kata tersebut. Dan ini kemarin ada anak yang komplain seperti ini. Mungkin dari anak-anak ini tidak oleh guru. Kemudian meminta pendapat kepada saya seperti ini. Ulun itu salahkah, Ustazah? Ulun itu tidak mengadu dengan guru tersebut. Guru tersebut bertanya, kamu lagi apa? Lagi mengerjakan kuman, menulis istighfar seperti itu. Nanti tidak salah, kata ulun seperti itu. Saatnya salah, nanti tidak izin kepada guru tersebut untuk menulis hukuman. Ya seharusnya kita izin dulu ke guru tersebut. Nah akhirnya guru tadi mungkin masuk di kelas OSIS ya, menyampaikan kenapa anak-anak diberikan hukuman seberat itu, seperti itu. Lalu anak tadi dipanggillah sama OSIS, dimarahi, dikiranya mengadu anak itu ke guru tersebut. Nah itulah jadi dilema mereka. Akhirnya timbullah di situ kebencian. Ya kebencian kepada penegak ya peraturan itu, seperti itu. Ini yang harus dibenahi seperti itu. Ya, yang kita harus benahi bersama-sama. Ini baru aja terjadi baru 2 minggu ini kayaknya ya ada kurang seperti itu. Ya. Nah ini perbedaan antara hukuman. Mungkin nanti kita sama-sama kita benahi bagaimana itu ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Itu menyakitkan murid seperti menulis istighfar tadi itu kan pasti kapalan loh. Ya sakit menyakitkan murid. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan konsekuensi di sini itu tidak, kalau hukuman kan itu secara refleks antara guru dan murid saja atau antara penegak hukuman kepada orang yang terhukum seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi di sini kita berkolaborasi, ya kita membuat keyakinan bersama. Kira-kira nanti kalau kita melanggar keyakinan tersebut, perbaikan apa yang ingin kamu lakukan? Nah seperti itu. Kita memberikan dorongan kepada murid kira-kira apa yang mereka bisa perbuat untuk menebus kesalahan tersebut seperti itu. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah ini tadi yang kata ulun dendam kayaknya ya, mereka sama OSIS itu dendam. Ya. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah seperti tadi mungkin kalau suatu misalnya dia mendapatkan konsekuensinya hafalan Al-Quran, mungkin tidak nyamannya hanya sebentar. Mungkin saat ketika dia berusaha untuk menghafal surat tersebut saja, tetapi sudah ketika selesai menjalankan konsekuensi tersebut, ya alhamdulillah nilai dapat, seperti akhirnya tuntas, ya kan, kemudian dapat seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ya benci di sini anak. Disiplin betul. Ya, oke. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Nah, kalau konsekuensi dia anak menghargai disiplin. Di sini paksaan, sebuah paksaan karena harus nulis 400, harus nulis 500. Tidak bertanya dulu kepada anak, kamu mampu berapa kata atau kalimat yang kamu tulis. Ini paksaan dari satu orang saja kamu harus menulis sekian. Ya, seperti itu. Kalau di sini ada stimulus, ada tanggapannya tadi. Kita berdialog sama anak kan ada tanggapan apa seperti itu. Mudah-mudahan anak menyakiti diri sendiri. Ya, dia menyakiti diri sendiri akhirnya. Akhirnya kenapa? Tidak memperhatikan pelajaran di saat guru menjelaskan. Dia sibuk tadi dengan menjalankan hukumannya seperti itu. Kemudian di konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, dia menyesuaikan dirinya mudah. Kenapa? Oh, teman-teman tadi sudah menghafal misalnya dalam 1 tahun itu ada 4 surah. Ya. Oh, aku sudah bisa mengejar nih, aku sudah 1 surah lagi nih. Bagaimana cara aku bisa mengejar kawan-kawan seperti itu? Ada motivasi intrinsik nanti yang tumbuh pada diri. Kemudian konsep diri yang buruk, yang dia merasa buruk. Anak-anak merasa dirinya buruk. Saya ini tahu saja dihukum terus seperti ini kemarin 300, ini 400. Konsep diri yang baik. Nah, konsep diri yang baik karena dia mampu tadi menghafal Al-Quran, ada konsekuensi. Dia merasa dirinya mampu untuk mengejar kawan-kawan, mampu untuk mengejar ketertinggalan yang dia alami. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini kalau anak yang introvert, benar, dia menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau anak yang ekstrovert, ya ekstrovert, dia akan bercerita. Ya tadi salah satu yaitu anak ekstrovert bercerita dia, apakah ulun ini salah? Kalau guru bertanya ulun jawab, kenapa ulun dipanggil OSIS dan ulun dimarahi?
hubungan, ya kan, memperbaiki hubungan antara guru dan murid, murid dan murid seperti itu. Ya, buat tawaran, bukan paksaan. Apa yang ingin kamu ubah dari diri kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa yang ingin kamu lakukan seperti itu ya? Itu namanya restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Oh, saya ini salah. Berarti apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, ya kan, bukan sebuah tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak mengucilkan seperti itu ya. Tadi kan istilahnya seperti mengucilkan dengan hukuman seperti itu. Dan itu tidak membuat solusi. Itu membuat dia dendam, sakit hati seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini, hukuman itu dia beridentitas gagal. Kenapa? Karena sesuatu tadi yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan disiplin itu dimasukkan identitas sukses. Apa aja yang termasuk identitas sukses? Yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya. Sesuatu harus terjadi untuk restitusi merupakan pilihan. Pilihan apa tadi? Kita menanyakan pilihan, kira-kira perbaikan apa yang ingin kamu lakukan. Ya, seperti itu. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Sekarang kan di konsekuensi itu tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan di restitusi itu akan menguatkan murid dalam waktu jangka yang panjang. Ya lanjut lalu Pak Bu. Next. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, sedangkan di disiplin konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita menuntun murid seperti itu ya. Konsekuensi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah ini perkataannya seperti ini kalau di hukuman. Aturannya adalah kamu harus menulis ini. Seperti itu di identitas gagal. Tetapi di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Ya seperti itu. Sedangkan di restitusi apa yang kamu yakini? Nah, misalnya diyakini kita tidak boleh, kita datang tepat waktu di sekolah dan saling menghormati sesama anggota kelas seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika dia datang terlambat, kira-kira apa yang bisa dia perbaiki? Ya, supaya dia bisa memperbaiki diri dia sendiri. Itu motivasi intrinsik nanti yang tumbuh karena kita memerlukan itu. Oke, next Bu. Nah ini, hukuman itu bersifat negatif ya, perkataannya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu seperti itu. Kemudian di konsekuensi itu dia bersifat netral, perkataannya lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan di restitusi itu dia pesannya ada pesan positif, sikapnya positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, apa? Sedangkan untuk di hukuman itu modelnya mode paksaan, ya, mendorong murid untuk menyalahkan diri dan konsep diri dia menjadi lebih buruk. Nah, kemudian stimulus respon dia mendorong kepatuhan, ya. Jadi konsep diri dia merasa baik karena dia sudah patuh. Sedangkan di teori di restitusi itu dia teori kontrol, mendorong disiplin positif. Jadi internalnya di sini motivasi internalnya sudah tumbuh dari diri sendiri dan konsep dirinya sudah kuat. Jadi anak bisa memecahkan masalah. Next Bu. Mode paksaan, hilang makna. Benar nih. Ketika kita di mode paksaan, maka dampak pada murid itu adalah marah, merasa rendah diri, ya, dan mengasingkan diri. Kemudian kalau di stimulus respon, di konsekuensi dia ada kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Nah, waktu jeda seorang diri ini mungkin begini, ketika dia datang terlambat, pelajaran sudah dimulai 20 menit, karena dia sudah meyakini keyakinan kelak tadi, guru meminta anak untuk tinggal di kelas 15 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi dia kehilangan waktu 15 menit untuk beristirahat, karena itu konsekuensi yang harus dia jalani. Ya, sedangkan di teori kontrol itu anak tidak kehilangan waktu, tetapi bersemangat untuk memperbaiki diri. Dari kesalahan kelewatan tadi, kira-kira untuk selanjutnya apa nih yang kamu lakukan untuk memperbaiki keterlambatan ini? Jadi anak ada motivasi internal untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan di situ tumbuhlah disiplin positif tadi. Oke, next Bu. Nah, hukuman atau konsekuensi? Ini pertanyaan. Nah, lari mengelilingi lapangan
Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Apa itu? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi akan efektif apabila misalnya kita menghukum anak nih, kamu terlambat mengumpulkan tugas, ya kan? Nah, kemudian kita penghargaan ya tadi, kita memberikan penghargaan. Maka ketika kita memberikan penghargaan itu, ketika kita sudah tidak memberikan penghargaan, maka anak itu akan terlambat lagi mengumpulkan tugasnya seperti itu. Ya, ada motivasi intrinstiknya belum keluar di situ ya. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, nah maka dia akan tergantung kepada kita. Ketika kita tidak memberi ya sudah. Oh, ibu juga sudah tidak memberi ya sudah. Iya, tidak ada motivasi. Textbook. Ya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyarat hanya jika Anda melakukan ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Makanya itu tidak efektif ya, tidak efektifkan. Kenapa? Yaitu karena dia tadi berharap kepada kita ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Nah ini motivasi intrinsnya tidak keluar. Ketika dia berusaha tetapi gagal dan tidak dapat penghargaan maka dia akan kecewa. Janji tadi ya kan, ada janji akan memberi. Next book. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini penghargaan merusak hubungan. Manusia itu memiliki banyak karakter ya. Ketika kita diberi penghargaan di depan orang banyak, bagi mereka yang memiliki intensitas keirian paling tinggi, itu dia tidak suka kepada kita. Betul atau betul? Iya. Kenapa? Ketika kita diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Itu bagi mereka yang punya intensitas keirian yang tinggi ya. Dan sebagian dari mereka yang tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan guru. Ketika kita tidak memberikan penghargaan itu, ya sudah, dia kan kayak gitu dengan kita, dia akan lari ke guru yang lain kayak gitu. Dia tidak akan bersikap jujur kepada kita, ya kepada guru. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul ini. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Bagi mereka yang tidak mampu seperti itu ya untuk mendapatkan penghargaan tersebut, maka akan timbullah kecemasan kepada mereka yang tidak mampu tadi. Aku tidak mampu loh menyaingi dia. Dia IQ-nya tinggi, maka akan timbullah kecemasan. Bagaimana aku dapat hadiah dari guru itu? Ya, apa yang harus aku lakukan supaya aku juga mendapatkan hadiah? Oke, next book. Penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini, di dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, ya akan diberikan uang tadi ya. Sementara sebagian yang lain tidak. Jadi ada sebagian yang diberikan uang, ada sebagian lain yang tidak. Nah hasilnya anak laki-laki yang dibayar itu akan lebih membuat kesalahan. Kenapa? Karena aku dibayar juga ya sudah. Aku milih-milih aja kayak gitu ya. Jadi kasihan tadi yang tidak diberi hadiah seperti itu. Jadinya dia tersingkirkan ya seperti itu. Oke, next book. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah nih, kualitas ketika kita diberi penghargaan. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah ini, karena dibayar tapi ya penghargaan menurunkan kualitasnya. Sudah, karena aku dibayar ya ada-adanya semampuku saja kayak gitu. Sedangkan yang tidak dibayar mereka akan terus mengembangkan diri,
akan berkembang mengasah diri mereka untuk lebih baik. Yang diberi penghargaan tadi ya status itu aja gitu, karena aku berkembang atau tidak diberi penghargaan seperti itu, motivasi dirinya seperti itu. Oke. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah ini, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Nah, ini juga tidak tepat ya. Mereka disuruh memilih hadiah. Ketika kita meminta anak untuk misalnya menciptakan sebuah cerita, kalau kalian bisa membuat cerita ini, ibu akan memberi hadiah, atau kalian silakan pilih hadiah apa yang kalian inginkan. Nanti ibu akan memberikannya. Seperti itu. Itu mematikan kreativitas anak. Tidak bagus. Ya kan? Karena dia akan akan membuat sesuatu apabila sudah mendapatkan hadiah. Karena hadiahnya itu ya mereka sendiri juga yang memiliki gitu. Itu akan mematikan suatu kreativitas anak. Lanjut Bu. Nah, penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah ini kemarin ada sih kejadian ya di lingkungan sekolah kita juga, itu orang tuanya komplain. Yang dapat mendapat penghargaan piala itu hanya peringkat 1, sedangkan peringkat 2 dan 3 tidak diberi penghargaan, tidak mendapat piala. Itu bukan, itu bukan. Kasus bukan di SMA Darul Hijrah Putri, bukan, tapi di sekitar lingkungan kita juga kayak gitu. Jadi anak itu di rumah itu ulunnya peringkat 2, ini curhatan hidupnya ya, curhatan ibunya itu di kantor seperti itu. Peringkat 2, peringkat 3 tidak diberi piala seperti itu, sedangkan hanya peringkat 1 yang diberi piala. Ini kayaknya anak itu merasa terhukum. Kenapa? Aku ini loh punya prestasi, kenapa tidak diberi? Kenapa hanya yang juara 1 yang dikasih? Sedangkan yang di sekolah-sekolah itu sampai peringkat 3 bahkan 5 itu diberi seperti itu ya. Ini kan ini dibahas karena di sini anak merasa tidak termotivasi dan itu akan menurunkan motivasi intrinstiknya seperti itu ya. Jadi mereka merasa gagal seperti itu. Ya, next. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah ini yang perlu kita tanamkan sekali pada diri kita, pada diri murid ya, bahwa motivasi intrinsik itu sangat perlu ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dan dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu yang sedang dirasakan secara alamiah. Nah, jadi di sini ulun ambil intisari ketika anak kita baru bisa belajar membaca, jangan senang, ya kan? Dia akan senang. Berilah jeda waktu 5 menit mungkin untuk dia mengekspresikan rasa senang itu, baru kita memberikan mungkin ciuman, ya kan, penghargaan untuk kekejangan. Ketika dia senang kita langsung memeluk. Itu akan mengambil rasa bahagia dia secara alamiah seperti itu. Jadi berikanlah jeda waktu untuk dia berekspresi, mungkin lari-lari, mungkin dia kan ketawa-ketawa. Nanti ada jeda waktu 5 atau 10 menit silahkan. Kalau mungkin kita ingin memberikan tepuk tangan, senyuman, ataupun pelukan dan ciuman seperti itu. Jadi tidak bisa langsung karena itu akan mengambil rasa bahagia dia. Ya, 5 sampai 10 menit kan sudah, aduh sudah peringatan tuh dia sudah ya bisa baca. Nanti kalau dia sudah tenang, silahkan kita akan memberi penghargaan kepada dia seperti itu. Habis ya, kayaknya habis nih. Next. Nah, sudah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ke keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri SMA SMA ya dari Putri Amikal SPDI, kemudian Wakil Kepala Sekolah Ustazah Nur Fitriani Abduliani SPD, dan rekan-rekan semua sejawat, saya ucapkan terima kasih telah berhadir di acara ini. Nah, di sini saya sekedar memberikan saling berbagi terhadap apa yang kami dapatkan pada saat di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya melanjutkan tentang budaya positif pada poin keyakinan kelas. Apakah ustazah sebelumnya pernah mendengar kata-kata keyakinan kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat saja. Alhamdulillah, saya materi terakhir hari ini, semoga masih semangat. Ya, nanti kita bermain peran sedikit ya. Ayo, oke baiklah. Di sini saya akan menyampaikan dua materi terakhir, yaitu posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Sekarang posisi kontrol ini sebenarnya apa sih? Posisi itu apa sih? Posisi itu menurut pendapat saudara sekalian? Boleh ya, pakai jalannya mic-nya? Atau ibu ngecek mungkin merindukan suara beliau. Ini ya. Selamat datang Mas saja. Ada apa ini? Tadi anak katanya dipanggil Ustazah Hadiah. Kenapa ya Ustazah? Kamu saja tanya dulu. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang kamu perbuat sehingga saya panggil? Kemarin ada saja itu pas ulangan itu anak ketahuan nyontek. Terus? Hanya dipanggil wali kelas, disuruh mendatangi orang tua. Oke, sekarang aku mau menanyakan ada apa, jadi kenapa kamu tidak mempersiapkan diri sehingga melakukan kemungkinannya ya, tahu kan kira-kira itu salah apa benar? Salah banyak. Oke, kalau kamu merasa salah, kira-kira selanjutnya mau melanjutkan lagi kesalahan yang sama atau menyadari bahwa itu salah? Itu saja itu salah. Oke, bagus. Nah, untuk kedepannya saya harapkan kamu belajar yang baik, persiapkan diri kamu, pelajaran kamu, mengurangi bercandanya, kurangi bermainnya, fokus kepada pelajaran dan ulangan. Jadi saya harapkan setelah ini nanti kamu minta maaf sama guru yang sedang melaporkan bahwa kamu sudah menghadap saya dan saya dia sebaliknya. Kemungkinan nanti Ustazah juga akan menyampaikan hal yang sama. Dan pasti kamu mengalami kesusahan atau bagaimana jadi sampai menyampaikan? Kemarin itu nggak sempat saya emang apa, makanya anak bawa ke PA. Padahal kan daripada apa ya kan? Lihat saja tapi nggak sempat. Jadi anak bawa yang kertas buat ngapa itu ke kelas waktu ulangan. Ya semoga setelah ini bisa menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan dan mungkin sudah menyadari bahwa lebih baik belajar daripada menyontek, karena intinya
praktek tadi kita bisa melihat penerapan segitiga restitusi yang sudah 70 dari semua pemateri. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan nanti mudah-mudahan ada yang melanjutkan perjuangan. Amin. Ya, jangan putus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan selesainya pembahasan materi tadi maka berakhir pula acara kita hari ini. Kami selaku pembawa materi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diberikan. Semoga berkah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.